Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1434. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk isi ceritanya. Sekecil apapun muncul di tubuhnya seperti batu giok yang terbuat dari lemak kambing yang sangat indah. Tidak baik, kata Nona Sikong. Dia pun seketika terkejut. Dia tidak pernah menyangka serangan balik dari asal-usul setengah langkah supreme ini akan sangat begitu menakutkan. Bahkan tubuhnya akan mulai hancur. Namun pada saat ini suara melesat Kincen tiba-tiba muncul di belakang Nona Sikong. Kincen memegang punggung mulus Nona Sikong dengan satu tangan, dan pada saat yang sama melayangkan sebuah tinju dan langsung meledakkan kekuatan serangan balik dari asal-usul setengah langkah supreme tersebut. Sementara Nona Sikong dia langsung telanjang dan jatuh langsung ke pelukan Kincen dengan seluruh tubuhnya yang terlihat oleh Kincen. "Apakah kamu tidak apa-apa?" kata Kincen seraya memegang tangan Nona Sikong dan berkata dengan penuh perhatian. "Saya baik-baik saja, terima kasih Tuan Muda telah mengambil tindakan," kata Nona Sikong. Dia segera memberi hormat. Namun tiba-tiba Nona Sikong merasa tidak mengenakan pakaian selai apapun, dan ekspresi Nona Sikong tiba-tiba menjadi sangat canggung. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan mengenakan pakaiannya. Wajahnya semerah apel yang matang. Kincen tidak terus untuk melihat ke arah Nona Sikong, tetapi Kincen menyipitkan matanya dan melihat ke arah sumber kegelapan di depannya. Jantung kegelapan ini tampak hidup. Tampaknya asal muasal tanah leluhur kegelapan ini tidak sesederhana yang dibayangkan, kata Kincen. Dia tersenyum dingin dan boom, setelah Kincen melayangkan tinju asal setengah langkah supreme sebelumnya, pedang ilahi kilin tiba-tiba muncul di tangan Kincen dan boom, pedang ilahi kilin itu ditebaskan dengan keras. Seketika kekosongan di depannya runtuh. Pedang itu sangat menakutkan. Sumber kegelapan sepertinya bisa merasakan kengerian dari serangan Kincen, dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba memenuhi udara dan langsung memblokir serangan Kincen. Tetapi sayang itu tidak berhasil. Kemudian terdengar suara hembusan dan kemudian terlihat kekuatan ini dipecah menjadi beberapa bagian oleh Kincen, dan pedang ilahi kilin langsung menebas sumber kegelapan. Dengan keras sumber kegelapan ini pun seketika terkoyak. Sumber kegelapan yang berani melukai wanita milikku itu sedang mencari kematian, kata Kincen. Dia menus dingin seraya mengulurkan tangannya yang besar lalu meraih sumber kegelapan itu langsung di tangannya. Dan lalu melihat sumber kegelapan itu terus melonjak di tangan Kincen. Nggak terlihat mencoba melepaskan diri dari pengekakan Kincen. Apalagi dari sumber kegelapan itu lahirlah napas kehidupan menyampaikan kesadaran memohon belas kasihan kepada Kincen. Tatapan tajam melintas di mata Kincen dan dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, dan dengan suara letupan sumber kegelapan itu langsung ditelan olehnya dan berubah menjadi ketiadaan. Seketika aura kegelapan di tubuh Kincen tiba-tiba melonjak dan darah raja kegelapan di tubuhnya juga sedikit meningkat, dan Kincen kegelapannya menjadi lebih kuat lagi. Kincen tersenyum sedikit. Jika dia terus membunuh seperti ini, maka Kincen takutnya tidak akan lama lagi bagi Kincen untuk bisa menembus kekuatan kegelapan ke kondisi setengah langkah supreme, dan tampaknya datang ke tanah leluhur kegelapan ini tidak sia-sia. Setelah menelan kekuatan asli paling murni dengan darah raja kegelapan, Kincen pun langsung memadatkan sisa kekuatan kegelapan di tangannya dan kemudian memasukkannya ke tubuh Nona Sikong. Dengan keras aura di tubuh Nona Sikong tiba-tiba melonjak dan dia benar-benar memasuki ranah semi supreme dalam sekejap. Kekuatan setengah langkah supreme yang kuat meledak seketika darinya. Kincen menembuskan sumbernya begitu cepat sehingga Nona Sikong tidak dapat bereaksi sama sekali. Jubahnya hancur lagi karena dampak yang mengerikan. Brengsek, sial. Di dunia kacau, leluhur naga Hongwang mengucapkan beberapa kata secara berurutan, dan sebelum pakaian Nona Sikong menghilang, dia telah menutup kesadarannya lagi dan dia tidak bisa melihat lagi. "Aku berkata, Nak Kincen, apakah kamu sengaja meledakkan pakaian orang ini?" kata leluhur naga Hongwang. Dia tidak bisa berkata-kata. Berulang kali dan dua kali wanita ini telanjang itu sedikit berlebihan. Di dalam gua, Kincen terlihat memandang Nona Sikong dengan ekspresi bingung. Sejujurnya dia tidak menyangka pakaian Nona Sikong
Secara tidak bisa dijelaskan meledakkan lagi. Nona Sikong sendiri nampak tertegun. Dia segera mengeluarkan sepotong pakaiannya lagi dan lalu memakainya lagi. "Tuan, kamu," kata Nona Sikong. Wajahnya merah padam dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia selalu sombong di masa lalu, tidak peduli betapa kuatnya si jenius. Dia bahkan tidak bisa melihat tangannya yang sangat mulus, tetapi sekarang dia di depan Qin Chen sudah 2 kali telanjang dan Qin Chen sudah melihat seluruh kedalamannya. Betapapun kuatnya hati Nona Sikong, wajahnya tetap saja sedikit gelisah dan wajahnya memerah seolah-olah ada sesuatu. "Bagaimana perasaanmu?" kata Qin Chen. Dia tersenyum. "Terima kasih Tuan Muda karena telah mengizinkan saya menerobos sepenuhnya ke ranah setengah langkah suprem dan mengkonsolidasikan kultivasi saya," kata Nona Sikong. Mengatakan ini, wajah Nona Sikong memerah karena malu. Lalu kemudian dia berkata, "Tuan, Anda sebelumnya mengatakan bahwa saya adalah wanita Anda," kata Nona Sikong. Berbicara tentang ini, Nona Sikong menundukkan kepalanya dan tidak bisa berkata-kata dengan wajah memerah. "Ya, saya sudah mengatakan ini sebelumnya," kata Qin Chen. Dia tersenyum. Mendengar itu, wajah Nona Sikong menjadi semakin memerah. "Tuan, apa yang Anda maksud dengan kata-kata ini?" kata Nona Sikong. "Ya, kan kamu adalah pelayanku. Berarti kamu itu adalah wanitaku," kata Qin Chen seraya tersenyum. "Oh, itu maksudmu," kata Nona Sikong. Dia tercengang. "Ya, lalu apa lagi? Menurutmu apa maksudku?" kata Qin Chen. Dia tersenyum lagi. Tidak, Anyun ini tidak memikirkan apapun," kata Nona Sikong. Dia menundukkan kepalanya, wajahnya sangat merah sehingga dia hampir tidak bisa mengangkatnya. Dia adalah Putri Sikong yang sangat bermartabat. Kapan dia pernah merasa begitu malu seperti ini? "Oke, ayo pergi," kata Qin Chen sambil tersenyum. Dan setelah mengatakan itu, mereka berdua pun terus bergerak maju. Nona Sikong melihat sosok Qin Chen yang pergi di depannya. Wajah Nona Sikong masih saja memerah, tetapi dia hanya bisa mengikuti Qin Chen dengan tergesa-gesa. Di saat berikutnya, Qin Chen terus mencari kuburan darah di bawah tanah leluhur kegelapan ini. Makam darah muncul satu demi satu di depan Qin Chen, dan semuanya berisi asal-usul kegelapan yang kuat. Namun asal-muasal kegelapan ini langsung ditangkap oleh Qin Chen, dan kemudian langsung ditelan oleh darah Raja Kegelapan. Boom, boom. Di saat Qin Chen terus melahap kekuatan asli di makam darah ini, auranya naik ke langit dari dunia luar, dari tanah leluhur kegelapan. Dan seketika seluruh tanah leluhur kegelapan sepertinya sedang dilanda oleh kerusuhan. Banyak orang kuat yang tertarik dengan gerakan aneh ini dan memandang kerusuhan di tanah leluhur kegelapan dengan ngeri. Apa yang terjadi di tanah leluhur kegelapan? Dan segera berita di sini menyebar ke seluruh benua Hayu dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Jauh di dalam tanah leluhur kegelapan saat ini, Qin Chen terus melakukan penetrasinya dan masuk lebih dalam. "Leluhur Naga Hong Huang, Lord of the Abyss, apakah kalian sudah merasakannya?" kata Qin Chen. Di saat Qin Chen maju semakin dalam, aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Samar-samar aura setengah langkah suprem terus-menerus bertahan padanya. Aura kegelapan yang menakutkan. Saya khawatir tidak ada orang yang akan datang sekarang akan percaya bahwa Qin Chen adalah ras manusia di alam semesta ini. Dan semua orang tidak akan pernah bisa melihat bahwa identitas Qin Chen yang sebenarnya adalah manusia. Nah Qin Chen, kita semua merasa bahwa tanah leluhur kegelapan ini tidak sesederhana kelihatannya. Setelah Qin Chen melahap asal mula puluhan kuburan darah, leluhur Naga Hong Huang dan yang lainnya juga tampak serius. Seolah-olah mereka semua merasakan bahwa ada kekuatan kehidupan di asal-usul ini. Dan kekuatan kehidupan itu terus-menerus berkumpul menuju ke kedalaman tanah leluhur kegelapan ini. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh klan kegelapan ini? Kata Qin Chen, matanya juga menjadi serius. Dengan begitu banyak kekuatan hidup, Qin Chen langsung mengerti bahwa klan kegelapan ini pasti memiliki rahasia besar di sini. Tempat ini sama sekali bukan hanya tempat pemakaman orang-orang kuat kuno dari klan kegelapan. Bahkan transformasi makam darah ini jelas bukan karena asal-usul yang menyatu dengan dunia seiring berjalannya waktu, tetapi itu sepertinya untuk tujuan tertentu. Suara melesat, Qin Chen terus menjarah tanah leluhur kegelapan ini. Pada saat ini aura di tubuh Qin Chen menjadi semakin kuat dan kekuatan kegelapan telah mencapai tingkat setengah langkah supremasi. Boom, tubuh Qin Chen dipenuhi dengan aura supremasi yang menakutkan. Ini karena sejumlah besar asal mula kegelapan telah terkondensasi sehingga Qin Chen telah memadatkan kekuatan Dark Supreme. Namun yang keluar dari aura ini itu adalah aura kekuatan kegelapan Qin Chen. Tetapi tubuh Qin Chen masih berada di puncak Tianjun. Meskipun Qin Chen samar-samar telah menyentuh setengah langkah suprem, namun dia belum pernah benar-benar melangkah ke sana setengah langkah suprem.
dan ada perasaan bahwa dia tidak akan dapat menerobos ranah supreme. Mengapa ini? Kata Qin Chen yang merutkan kening. Karena terobosan Qin Chen ini sangatlah terlalu sulit. Jika ada orang yang menyerap begitu banyak kekuatan asli ke kegelapan ini, dia pastilah sudah mencapai level setengah langkah supreme atau bahkan mencapai level supreme. Tetapi Qin Chen yang telah menyerap begitu banyak, tetap saja kultivasi Qin Chen terjebak bahkan tidak meningkat sedikit pun. Nah Qin Chen, kekuatan di tubuhmu sekarang terlalu bercampur aduk. Terlalu kuat, terlalu banyak kekuatan. Meskipun di masa-masa awal itu memungkinkanmu untuk melampaui pria-pria kuat lainnya, namun ketika kamu ingin menerobos, kamu akan menjadi sangat sulit. Dan kesulitannya menjadi tak tertandingi. Kata leluhur naga Hong Wang. Pada saat ini leluhur naga Hong Wang tiba-tiba mengatakan itu kepada Qin Chen. Ya Tuan, ranah supreme itu adalah orang yang berkuasa yang dapat menolak hukum surga tertinggi di alam semesta. Di luar alam yang maha tinggi, seseorang adalah ranah transenden dan termasuk alam semesta transenden. Kata Leluhur Suci Sumadara, dia juga berkata dengan sungguh-sungguh, orang normal jika mereka ingin menerobos ke ranah supreme, harus memupuk kekuatan yang mereka kendalikan secara ekstrim. Karena begitu seseorang menerobos ke ranah supreme, dia akan ditekan oleh aturan alam semesta. Pada awalnya itu hanyalah aturan. Saat kekuatan Anda meningkat, kehendak surga juga akan menekan Anda. Tetapi ketika Anda mencapai kondisi supreme, bahkan kehendak asli alam semesta akan mencegah Anda untuk keluar. Itulah alasan mengapa sangat sulit untuk menerobos ke ranah supreme. Karena itu perlu mengikuti aturan kultivasinya sendiri dan tidak tertindas oleh asal-usul alam semesta. Banyak orang yang berusaha sebaik mungkin hanya dapat menerobos ke setengah langkah supreme. Dan yang menerobos ke ranah supreme itu hanyalah orang-orang yang memiliki cara tertentu. Tetapi Anda, Tuan, berbicara tentang ini, Leluhur Suci Sumadara tersenyum pahit. Tuan, Anda telah mengendalikan terlalu banyak kekuatan, termasuk ras manusia, ras iblis, dan aturan kematian dari dunia bawah. Sekarang Anda bahkan telah mengendalikan kekuatan kegelapan. Selain itu, jika saya tidak salah, Tuanku, ada kekuatan lain di tubuh Anda, dan kekuatan ini sangat misterius dan juga kekuatan ini sangat kuat. Berbicara tentang ini, Leluhur Suci Sumadara tidak bisa menahan senyum masam dan lalu menggelengkan kepalanya. Sementara leluhur naga Hong Wang, dia juga menghela napas dalam lalu berkata, Nah Qin Chen, dengan kekuatan ini di tubuhmu, sangat sulit bagi salah satu darinya untuk bisa menerobos ke ranah supreme untuk Anda, apalagi kombinasi dari begitu banyak kekuatan-kekuatanmu ini. Setiap tumpukan daya tambahan bukanlah masalah 1 tambah 1 yang sederhana, tetapi kesulitannya akan meningkat secara geometris. Itulah mengapa situasi ini terjadi sekarang. Kata leluhur naga Hong Wang. Leluhur naga Hong Wang dan leluhur Suci Sumadara keduanya adalah orang kuat teratas di era kekacauan, merupakan penguasa supreme puncak. Jika bukan karena penghalang kosmik yang sangat kuat dan asal-usul era kekacauan dengan bakat dan kekuatan mereka, mereka berdua bahkan akan berpeluang untuk bisa menerobos ke ranah transendensi. Keduanya secara alami memiliki visi yang sangat kuat dan mereka dapat melihat masalah Qin Chen secara sekilas. Masalah Qin Chen yang mana Qin Chen tidak bisa menerobos. Setiap kali Qin Chen telah mengendalikan kekuatan baru, maka itu setara dengan menambahkan lapisan penghalang di atas penghalang untuk menerobos ranah supreme. Dan kombinasi-kombinasi dari lapisan-lapisan penghalang tersebut telah menyebabkan situasi yang menakutkan saat ini. Oh, apakah begitu? Gumam Qin Chen. Sebenarnya Qin Chen juga sudah memikirkan masalah ini. Kalau begitu, kenapa tidak menerobos kekuatan kegelapan menuju ke alam supreme dulu? Kata Qin Chen, dia merasakan kekuatan kegelapannya yang telah menyentuh setengah langkah supreme di tubuhnya. Kekuatan lain dibatasi oleh dunia ini sehingga mustahil untuk bisa ditembus. Sebaliknya, kekuatan kegelapan ini karena berasal dari kekuatan laut kosmik itu telah menjadi mandiri. Faktanya, kekuatan Dewa Kaisar Totem di tubuh Qin Chen, aturan Luo Tian gelap dan diperoleh dari galaksi, kekacauan dan bahkan jalan kematian di dunia bawah itu adalah kekuatan alam semesta luar negeri atau kekuatan laut kosmik. Namun sekarang Qin Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk bisa menerobos kekuatan ini. Berbeda dengan kekuatan di benua Haiyu ini, Qin Chen dapat terus-menerus melahap asal-usul orang kuat dari klan kegelapan kuno di tanah lur kegelapan ini untuk meningkatkan kekuatan kegelapan pada dirinya. Selama aku terus menyerap sumber kegelapan di dunia ini, maka aku pasti bisa memasuki ranah supreme. Pada saat itu, selama kegelapan menerobos ke ranah supreme, maka jalan kegelapan dapat digunakan untuk memberi makan kekuatan lain dan membuat kekuatan-kekuatan yang telah aku kendalikan menerobos dalam satu gerakan. Kata Qin Chen, matanya menjadi semakin cerah.
Harus dikatakan bahwa ini adalah jalan melengkung untuk bisa menyelamatkan kultivasinya untuk bisa menerobos. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Kata Qin Chen yang melihat ke dalam gua yang tak berujung. Di dalam gua yang dalam, Qin Chen samar-samar merasakan aura yang sangat kuat. Aura ini tertanam dalam di kedalaman gua yang gelap seperti binatang buas, membuat Qin Chen tidak berani masuk lebih dalam. Qin Chen enggan masuk sebelumnya, tetapi Qin Chen mengerti bahwa apa yang ada jauh di dalam gua itu adalah inti sebenarnya dari tanah leluhur kegelapan ini. Qin Chen telah menjarah setengah langkah supreme asal-usulnya. Sangat banyak, tidak peduli berapa banyak Qin Chen menjarah asal-usul setengah langkah supreme, tetapi itu hanya dapat membuat kultivasi kegelapan Qin Chen hanya mendekati ranah supreme, tetapi tidak benar-benar dapat melangkah ke ranah supreme. Nona Shikong Anyun juga telah memperjelas hal ini. Dia terus mengikuti Qin Chen, dia juga terus menyerap asal-usul tanah setengah langkah supreme yang tak terhitung jumlahnya dari klan kegelapan. Dengan tingkat kultivasi aslinya dia telah menyerap begitu banyak asal-usul, dan masuk akal bahwa dia seharusnya sudah lama menerobos ke ranah supreme. Namun hingga saat ini, Nona Shikong selalu berada pada kondisi setengah langkah supreme dan masih hanya berjarak sedikit dari ranah supreme. Selain itu, Nona Shikong telah mencapai puncak setengah langkah supreme dan juga telah menyerap asal-usul banyak dari asal-usul setengah langkah supreme sebelumnya, tetapi Nona Shikong juga tidak bisa menerobos ke ranah supreme. Oleh karena itu, Qin Chen tahu betul bahwa tidak peduli seberapa banyak dia menyerap asal-usul setengah supreme, maka Qin Chen hanya akan meningkat sedikit tetapi tidak akan pernah bisa memasuki ranah supreme. Tampaknya ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara keduanya dan tidak dapat diseberangi. Oleh karena itu, jika Qin Chen ingin menerobos ke ranah supreme, maka Qin Chen harus menyerap asal-usul tingkat supreme. Dan Qin Chen sudah merasakan bahwa jauh di dalam gua ini pasti ada sumber kegelapan tingkat supreme. Sebelum Qin Chen dapat bergerak maju, Nona Shikong Anyun tiba-tiba menghentikan Qin Chen. "Tuan, apakah Anda yakin ingin masuk lebih dalam?" kata Nona Shikong. Dia tampak sedikit gugup. Qin Chen berhenti dan lalu menoleh ke arahnya. "Mengapa? Apakah kamu tidak mau masuk?" Nona Shikong Anyun menggelengkan kepalanya dan lalu berkata dengan serius, "Tuan, bukan karena saya tidak ingin masuk, tetapi ayah saya pernah mengatakan bahwa jauh di dalam tanah leluhur kegelapan itu sangatlah berbahaya. Tolong jangan terburu-buru masuk jika saya pergi ke sana. Begitu saya melakukannya, maka ayah saya mungkin tidak dapat menyelamatkan saya." Mendengar itu, Qin Chen menyipitkan matanya. Kedalaman tanah leluhur kegelapan ini begitu berbahaya, bahkan ayah Nona Shikong Anyun, yaitu Shikong Jen, tidak bisa menyelamatkannya. Lalu apa sebenarnya bahayanya? Qin Chen sekarang tahu betul bahwa ayah Nona Shikong, Shikong Jen itu adalah ahli kuat di tanah suci Shikong, dan dia juga merupakan penguasa tanah suci Shikong di benua Heiyu, seorang ahli teratas tingkat supreme. Terlebih lagi, kultivasi orang ini telah mencapai langit, dan dia bukanlah ahli supreme biasa, tetapi adalah ahli supreme tahap tengah. Qin Chen telah bertarung melawan orang-orang kuat dari klan kegelapan. Orang-orang kuat dari klan kegelapan umumnya sedikit lebih kuat daripada orang-orang kuat di alam semesta mereka. Dan setengah langkah supreme dari klan kegelapan itu hampir setara dengan ahli supreme biasa dari ras manusia. Jika bahkan pemimpin klan kegelapan tahap tengah supreme seperti Shikong Jen akan merasa bahwa kedalaman tanah leluhur kegelapan itu sangat berbahaya, maka itu menunjukkan betapa hebatnya bahaya di dalam. Namun Qin Chen hanya berhenti sesaat dan kemudian hanya tersenyum. Qin Chen lalu memandang Shikong Anyun dan lalu berkata dengan tenang, "Apakah kamu takut?" kata Qin Chen. "Saya tidak takut, tetapi saya hanya mengkhawatirkan keselamatan Anda, Tuan. Tuan muda, Anda sebagai Tuan muda ada banyak cara untuk meningkatkan kekuatan Anda, dan Anda tidak perlu mengambil resiko ini," kata Nona Shikong. Nona Shikong bukanlah orang bodoh melihat Qin Chen terus-menerus menyerap sumber kegelapan di tanah leluhur kegelapan ini, dan Nona Shikong dapat mengerti apa tujuan Qin Chen. Namun dia tidak merasa itu berbahaya sebelumnya, jadi dia tidak menghentikannya. Terlebih lagi Nona Shikong pernah mendengar ayahnya berkata bahwa ada rahasia besar di tanah leluhur kegelapan ini, dan rahasia ini terkait dengan kunci invasi klan kegelapan kita ke alam semesta ini. Sekarang Tuan muda terus mengambil tindakan di tanah leluhur kegelapan ini, dan Nona Shikong Anyun takut Qin Chen akan mengalami beberapa bahaya. Nona Shikong tidak melanjutkan pembicaraannya, tetapi maksudnya sudah sangat jelas. Terlepas dari identitas Qin Chen, tanah leluhur kegelapan itu adalah kunci invasi klan kegelapan ke alam semesta ini. Dan jika Qin Chen sampai merusak rencana klan kegelapan, maka dia pasti akan menjadi sasaran orang-orang kuat dari klan lain. Saat itu, tidak peduli seberapa tingginya latar belakang Qin Chen, dia pasti akan mendapat masalah. Mempertaruhkan, Qin Chen terus mentipit, tetapi senyumnya sangat santai, dan postur tubuhnya sangat bebas.
Di benua Heiyu ini tidak ada yang bisa membuatku merasa berbahaya. Kedua, apapun yang aku lakukan di sini, tidak ada seorang pun di klan yang memenuhi syarat untuk menghukum tuan muda ini. Kata Qingchen, dia berkata dengan tenang. Kalimat ini sangat sederhana, namun ketika sampai ke telinga Nona Shikong, ia langsung kaget karena kalimat ini terlalu banyak mengandung makna sehingga membuat Nona Shikong memikirkan banyak hal secara sekaligus. Qingchen lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman tanah lur kegelapan. Setelah mendengarkan kata-kata dari Nona Shikong, Qingchen tahu bahwa dia harus masuk jauh lebih dalam lagi. Tidak peduli apa misi asli dari tanah lur kegelapan ini, selama dia dapat meningkatkan kekuatanku, maka keberadaan tempat ini akan memiliki arti baru. Makna baru ini bahkan lebih besar dari misi awal yang diusung oleh Qingchen. Bahkan itu mungkin lebih bermakna, kata Qingchen, dia berkata dengan tenang. Terlebih lagi jika Qingchen sampai merusak rencana dari klan kegelapan, maka keluarga kerajaanlah yang akan disalahkan, bukan dirinya. Jika kamu tidak mau maju, maka kamu akan mundur. Tetapi saya mengingatkan bahwa ini adalah sebuah perjuangan, yang mana kamu harus memperjuangkannya, dan kamu juga harus melampaui dari banyaknya anak muda jenius dari klan kegelapan, dan ini merupakan sebuah peluang bagi Anda, kata Qingchen. Kata-kata Qingchen itu begitu santai, tetapi itu seperti guntur dan itu langsung terpatri jelas di perasaan hati Nona Shikong. Itu terus bergema di hati Nona Shikong. Pada saat ini cahaya suci mekar dari tubuh Nona Shikong. Cahayanya itu menyilaukan, darah suci mendidih di tubuhnya dan cahaya ilahi menyilaukan. Terus-menerus deru jalan bergema di sekujur tubuhnya. Kata-kata Qingchen sangat biasa, tetapi sama mengejutkannya dengan kata-kata supreme di dunia. Jika kamu tidak maju, maka kamu akan mundur, gumam Nona Shikong. Pada saat ini keseluruhan dirinya tampak berbeda. Temperamen ilahinya berkembang dan dia membungkuk memberi hormat kepada Qingchen. Terima kasih guru atas nasihat Anda. Nona Shikong Anyun ini telah mendapatkan pelajaran, kata Nona Shikong, hatinya sedikit gelisah. Ya, tetapi dipikir-pikir, memang benar apa tujuan keluarga Shikongnya datang ke benua Heiyu ini. Ini bukan hanya untuk menemukan peluang untuk melampaui, dan juga untuk menjadi kekuatan tertinggi di benua klan kegelapan dan mendominasi satu dunia. Dan keluarga Shikongnya menaruh harapan besar kepada dirinya. Meskipun dia sangat percaya diri, tetapi dia berada di bawah banyak tekanan di klan. Selama bertahun-tahun bahkan hubungan pribadi antara anak-anak dari klan Shikong pun juga tidak pernah mengalami kebaikan sama sekali. Tujuan dari klannya selama ini itu untuk terus-menerus menerobos dan menjadi lebih kuat. Namun sekarang, dengan tuan muda di sini, Nona Shikong masih memiliki kesempatan untuk bisa membuat terobosan bagi dirinya. Tetapi sekarang dia malah ragu-ragu, itu terasa konyol sekali.